Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang susunan sebuah kalimat. Nah, kalimat dikatakan sempurna itu dia jika memiliki susunan yang tepat, yaitu susunannya kita buat susunan yang sederhana dulu ya, yaitu ada biasa disingkat S, P, sama O. Dimana S ini dia merupakan subjek. Nah, subjek itu apa? Subjek itu ialah orangnya. Subjek itu orangnya, dia yang melakukan suatu kegiatan, yang melakukan suatu pekerjaan. Nah, itu dia merupakan subjek, orangnya. Misalkan kayak ayah, kayak ibu, kayak Dina, kayak Toto. Nah, itu dia orangnya, subjek. Itu subjek. Pokoknya yang melakukan pekerjaan, itu dia subjek. Nah, lalu susunan kedua itu ialah predikat atau biasa disingkat P. Predikat. Nah, predikat ini apa? Predikat ini dia ialah kata kerja. Kata kerja atau pekerjaannya atau hal yang sedang dilakukan atau hal yang dilakukan. Itu predikat, contohnya misalkan seperti bermain, bernyanyi, belajar, bekerja, menyapu, mencuci. Nah, itu dia merupakan sebuah predikat. Pokoknya yang dilakukan atau yang dikerjakan. Itu dia predikat. Lalu yang ketiga itu ada O atau objek. Nah, objek itu apa? Objek itu dia ialah bendanya. Ya. Jadi hal yang dikenai kerja oleh subjek itu dia merupakan objek, itu bendanya. Jadi misalkan kayak Dina bermain bola. Nah, bolanya, bendanya dia merupakan objek. Atau misalkan saya belajar matematika. Nah, matematikanya itu dia merupakan objeknya, bendanya, gitu ya. Itu dia unsur dari kalimat lengkap, yaitu SPO, subjek, predikat, sama objek. Nah, di sini misalkan saya kasih contoh. Nah, misalkan sini ada contoh, ayah mencangkul tanah. Nah, di sini kalau misalkan kita disuruh membagikan, memisahkan unsur-unsurnya, jadi misalkan kayak ayah itu dia merupakan orangnya kan, dia melakukan pekerjaan. Nah, berarti dia merupakan subjeknya. Nah, mencangkul itu dia pekerjaannya, hal yang sedang dilakukan. Nah, atau kata kerjanya, nah dia merupakan predikat. Nah, tanah ini bendanya yang sedang dikerjakan oleh ayah. Nah, dia merupakan objek. Makanya jadi kayak ayah mencangkul tanah itu udah susunan kalimat yang menyangkut SPO. Lalu contoh lagi misalkan misalkan Tiara belajar sepeda. Nah, di sini kalau misalkan kita pisahkan juga unsur-unsurnya itu sama kayak Tiara. Tiara itu dia orangnya, dia yang melakukan, maka dia subjeknya. Belajar itu yang dikerjakan, kata kerjanya yang dilakukan, maka dia merupakan predikat. Nah, sepeda itu dia bendanya yang dilakukan, yang dikenai, yang dikerjakan oleh Tiara, maka dia merupakan objek. Itu dia merupakan SPO. Tuh. Nah, jadi misalkan kayak di sini contoh. Di sini kalau misalkan ada contohnya nih, ayah membaca koran. Nah, unsurnya di subjek, predikat, sama objek itu apa? Berarti subjeknya kan orangnya yang melakukan. Berarti di sini subjeknya merupakan ayah, maka di sini ditulis ayah. Terus predikat itu pekerjaan yang dilakukan atau yang sudah dikerjakan, yaitu di sini membaca. Berarti di sini ditulis membaca. Nah, objeknya itu dia bendanya yang dikenai oleh subjek. Nah, di sini koran dia merupakan objek, maka di sini ditulis koran. Itu ya. Itu dia untuk kalimat yang mengandung subjek, predikat, sama objek.
Nah, kalau untuk yang ini menyusun kalimat, di sini sudah ada contohnya. Misalkan makan. Nah, makan ini merupakan predikat kan? Nah, kamu hanya butuh menambahkan subjek sama objek. Nah, misalkan subjeknya Anissa. Anissa makan, objeknya buah pisang. Berarti Anissa makan buah pisang. Belajar juga sama, dia predikat. Berarti kamu tinggal tambahkan subjek sama objek. Yang lainnya pun gitu. Itu ya. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.